adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi pada hari Minggu 25 April 2021, hari Minggu Paskah keempat. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mengutus putramu Yesus menjadi gembala kami yang baik, yang mengenal domba-dombanya serta mencintainya. Ajarlah kami untuk belajar mencintai, merasakan bau domba, sebagaimana Yesus telah melakukannya. Biarlah kami boleh belajar dalam proses jatuh bangun untuk mengenal domba-domba yang Kau utus kepada kami, agar kami juga boleh menjadi gembala baik yang kecil. Demi Kristus, Putramu dan Pengacara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saya teringat setelah membaca Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18 tentang peristiwa tahun 2000. Baru saja kami menghantar orang-orang Timur Leste. Selesai dengan proyek yang satu. Esoknya pagi-pagi datang beberapa orang dari Mataram. Lalu apa yang terjadi? Gereja mereka dibakar. Sementara gembala-gembala yang lain sudah tidak ada. Waktu itu kami sedang rapat, ada seorang gembala yang benar-benar bertugas di Mataram. Lalu dalam situasi itu dia mengatakan apa? "Aku pulang. Jangan, sedang bahaya untuk dirimu." Aku punya badan kecil. Bila aku naik pesawat, pakai sandal jepit saja. Lalu dia berangkat. Gembala itu namanya Rosarius Geli. Dia berangkat ke sana untuk mengurus umatnya yang tentu saja tercerai-berai karena ada pembakaran gereja. Mereka berkumpul di satu kompleks tentara dan menunggu keamanan itu menjadi sebuah hadiah bagi mereka kembali. Maka saya pikir dia adalah seorang gembala yang baik yang kini sudah almarhum. Berjuang untuk memperhatikan situasi domba-dombanya. Sementara gembala yang lain lari. Mengumpulkan yang tercerai-berai dengan memperkuat iman. Seperti yang diuraikan di dalam Injil pada hari ini. Bapak Ibu dan keluarga adalah gembala-gembala.
yang hidup, yang menggembalakan anak-anaknya. Di mana anak-anak berceloteh, anak-anak menangis, lapar, apalagi masa COVID ini. Orang tua sebagai gembala mencari nafkah, mencari cara bagaimana caranya yang penting bisa mendapatkan makan untuk anak-anak. Dan ketika Anda sudah mempunyai makanan, Anda memberi mereka makan. Dan melihat anak-anak gairah makan dan mereka, kalian senang dan sudah merasa kenyang. Inilah kegembalaan yang diuraikan oleh Injil Yohanes pada hari ini. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-domba. Maka kalau kita perhatikan, Yesus mengambil contoh gembala. Kenapa? Gembala mengerti domba. Domba mengerti gembala. Maka ketika gembala palsu datang, domba-domba itu dipanggil dengan caranya tidak mau datang. Tetapi ketika mendengar suara gembala yang baik, yang benar, mereka lari cepat-cepat datang menghadapnya. Itulah kelebihan seorang gembala. Maka dia membawa gada atau tongkat agar ada musuh, dia lemparnya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Pada jam-jam tertentu dibawalah domba-domba itu ke padang rumput, merumput, ke sumber air untuk minum. Dan perhatikan satu persatu dombanya. Ada yang dimandikannya, ada yang dicarikan kutunya, kemudian juga digunting bulunya dan sebagainya. Itulah pekerjaan seorang gembala yang sibuk mengurusi domba-dombanya. Karena itu gembala atau pastor diberikan nama kepada setiap orang yang ditabiskan menjadi imam untuk bekerja di paroki atau di mana saja yang non parokial pun bisa dengan tugas yang sama, menuntun domba-domba agar mereka tahu sumber hidup. Sumber hidupnya adalah Yesus. Agar hidup mereka betul mengikuti teladan Yesus. Tahu yang mana yang baik, yang salah, yang benar, yang salah, baik buruk. Itulah tugas keluarga, Bapak Ibu sebagai gembala. Gembala di mana pada saatnya nanti anak-anak yang Anda gembalakan itu akan menjadi para pemimpin pada waktunya. Betapa bahagianya seorang gembala yang melihat domba-dombanya selalu sehat dan bergembira. Maka tugas kita adalah mendampingi anak-anak kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, yang menyebut kita pastor, sebagai gembala, menggembalakannya dengan sukacita dan juga penuh dengan pelayanan hati. Semoga mereka yang mendapatkan pelayanan hati dari pastor parokinya, dari gembalanya, adalah orang-orang yang berbahagia. Karena pastor itu pasti tahu ketika mereka sakit, mereka memerlukan bantuan, ketika mereka merasa pedih hatinya dan ingin mencurhatkan segala sesuatunya, dan pastor itu siap. Tapi juga ada gembala-gembala yang tidak beres, seperti digambarkan di dalam Injil. Dia hanya menggunakan baju gembala tetapi tidak berperilaku gembala. Dia mencari kesenangan diri. Nah, gembala model begini pada waktunya akan menyesal. Kenapa? Waktu telah lewat dan tidak berbuat apa-apa. Maka mari saudaraku terkasih, kita mencontoh gembala yang baik, yaitu Yesus yang hadir dalam kehidupan para domba. Mendengarkan, merawat, memperhatikan, dan juga mengajarkan hal-hal yang benar. Sehingga pada waktunya, seperti sebuah peribahasa, harimau meninggalkan belang, manusia meninggalkan nama. Selamat dan bersyukur kalau kita mempunyai gembala yang baik. Kalau belum, kita doakan agar gembala-gembala yang kurang baik kita doakan supaya mereka juga menjadi gembala yang baik. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu Gembala. Amin.